Jika Super Semar palsu, apakah pemerintahan Orde Baru masih dinyatakan sebagai pemerintahan yang sah? Semoga kalian menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat Mata Hatimu Muda? Selamat datang di channel Mata Hatimu Muda Channel. Untuk yang pertama kalinya, saya akan membahas tentang misteri Super Semar. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ternyata Super Semar pernah mengubah wajah Indonesia dalam sekejap. Dan Super Semar juga menjadi senjata peralihan dari kekuasaan Orde Lama menuju kekuasaan Orde Baru. Mengenai sejarah Super Semar, kata Profesor Mahfud MD, beliau berkata, bagi hukum tata negara, masalah Super Semar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus bisa move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta. Bisa jadi yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD itu memang benar adanya. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Super Semar? Hah? Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tahu juga dong tentang sejarah Super Semar. Bagi kalian yang belum mengetahui sejarah tentang Super Semar, video ini akan menjawab. Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Inti dari Super Semar itu adalah surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Isi dari Super Semar itu adalah instruksi Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, yaitu Letnan Jenderal Soeharto. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan pada saat itu. Salah satunya yaitu karena dampak peristiwa G30S PKI. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Super Semar, sekaligus menjadi awal sejarah misterinya Super Semar pada waktu itu. Yang pertama, karena pada waktu itu situasi negara dalam keadaan genting dan tidak menentu pasca peristiwa G30S PKI. Gestok kita kutuk dan saya mengkutuk pula. Dan yang kedua, pemerintahan pada waktu itu tidak punya wibawa di mata rakyat sehingga perlu adanya tindakan yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Super Semar berawal dari terjadinya sidang pelantikan Kabinet Wikora pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Saat sidang kabinet dimulai, Panglima Cakrabirawa Jenderal Sabur melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa ada pasukan liar dan pasukan tak dikenal yang bertugas menahan menteri-menteri kabinet yang diduga terlibat dalam gerakan G30S PKI. Lalu siapa sih pasukan Cakrabirawa itu? Pasukan Cakrabirawa itu adalah bodyguard atau pasukan pengawal khusus Presiden Soekarno. Usai mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno bergegas ke Istana Bogor bersama Dr. Subandrio dan Khairul Soleh menggunakan helikopter. Sidang kabinet akhirnya diserahkan pimpinannya oleh Wakil Perdana Menteri II, yaitu Dr. J. Laimina, yang bertugas menutup sidang. Beliau juga segera menyusul ke Istana Bogor setelah acara sidang kabinet. Situasi ini juga dilaporkan ke Mayor Jenderal Soeharto karena Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di peristiwa G30S PKI. Konon Soeharto pada saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Banyak kalangan yang menilai Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet karena menunggu waktu yang pas untuk menjalankan sebuah skenario. Pada malam harinya, Soeharto mengutus 3 perwira tinggi Angkatan Darat untuk menghadap ke Presiden Soekarno. Ketiga perwira itu adalah Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal Basuki Rahmat.
Mereka bertiga berbincang dengan Presiden Soekarno tentang keadaan genting negara dan mengatakan Soeharto bisa mengendalikan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara jika diberi surat perintah atau surat kuasa untuk mengambil suatu tindakan. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Super Semar. Kita lanjutkan. Perbincangan itu berlangsung hingga pukul 8:30 malam atau 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, Presiden Soekarno menyetujui usulan ketiga perwira itu dan membuat surat perintah untuk Soeharto. Surat perintah itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang berisi perintah untuk Soeharto agar mengambil segala tindakan untuk mengembalikan stabilitas negara. Surat perintah itu kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba pada tanggal 12 Maret 1966 pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat atau pas waktu pagi hari. Menurut pengakuan Sudarmono, saat itu ia mendapat telepon dari Mayor Jenderal Sucipto pada pukul 10 malam. Sucipto saat itu meminta supaya konsep soal pembubaran PKI segera disiapkan dan harus selesai pada malam ini juga. Permintaan itu diperintahkan langsung oleh Soeharto. Bahkan surat susulan dari Presiden Soekarno yang memprotes pembubaran partai politik pun sama Soeharto tidak digubris sama sekali. Setelah Super Semar diteken, kekuasaan Soekarno meredup dan sebaliknya Soeharto menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia pada waktu itu. Hingga kini Super Semar masih menjadi persoalan dan masih membebani dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan bukti fisik Super Semar saat ini masih menjadi misteri. Di mana sesuatu itu sudah direncanakan, itu pasti sudah ada tujuan di balik sesuatu itu. Tujuan Super Semar itu adalah sebagai alasan Soeharto untuk bergerak cepat membubarkan PKI, bahkan juga tujuannya yaitu untuk melengsarkan Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Maret 1966, sehari setelah mendapatkan perintah Super Semar, Legend Soeharto bergerak membubarkan PKI dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3-1/1966 perihal pembubaran PKI yang isinya pertama, membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi underbawnya. Yang kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno sampai mengirimkan surat kedua yang berisinya protes. Surat itu mengingatkan Soeharto bahwa wewenangnya hanyalah pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan PKI ataupun membubarkan partai politik. Namun tidak ada respon sama sekali dari Soeharto. Bahkan ada yang mengatakan ditolak oleh Soeharto. Yang menjadi persoalan sampai saat ini, Super Semar tidak hanya ada satu versi saja, sehingga apa yang sebenarnya diberitakan Presiden Soekarno kepada Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti sampai sekarang. Apakah sekedar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau hanya pengalihan kekuasaan? Hingga tahun 2013, setidaknya ada 4 versi Super Semar yang disimpan oleh pihak Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI. Keempat versi itu berasal dari 3 instansi, yakni satu versi dari Pusat Penerangan Puspen TNI Angkatan Darat, satu versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara. Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI Angkatan Darat. Lantas, manakah Super Semar yang asli dari keempat versi itu? Ternyata tidak ada, alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, Muhammad Asihin, saat menjadi pembicara dalam workshop pengujian autentikasi arsip di Jakarta pada 21 Mei 2013. Jika keempat versi Super Semar yang disimpan ANRI ternyata palsu, lantas di manakah versi yang asli? Tidak ada yang tahu di mana surat asli Super Semar. Selain itu, banyak versi yang beredar. Biarlah sejarah yang akan menjawabnya nanti. Lalu, jika Super Semar palsu, apakah pemerintahan Orde Baru masih dinyatakan sebagai pemerintahan yang sah? Semoga kalian menemukan jawabannya.